Amin. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerimanya. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima Amin. Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk Praise tangan God. bagi Tuhan Haleluya. Yesus. Amin. Ya, sebelumnya kami akan mulai Menyampaikan. ibadah pada malam hari ini. Ibadah saya akan menyampaikan petugas pelayanan pada malam hari ini, susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online tanggal 2 ya. Ya, tanggal 2 hari ini Bu Joyce. Tanggal 2 bulan Mei 2024 pukul 19.00 WIB Indonesia, pukul 20.00 Hong Kong, pukul 13 Jerman Nederland. Host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Doa propitik Ibu Jaju Eliwati Kuswadi dari Surabaya. Pengumuman Ibu Ong Gyok King dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Selanjutnya kita akan mulai ibadah pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Ya, terima kasih Ibu Joyce Putirai, luar biasa host kita yang sudah bertugas ya di malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama memulai ibadah kita malam ini. Dan semua yang tidak bertugas, mic-nya bisa dimatikan ya. Yang sudah bertugas langsung mic-nya dimatikan supaya memperlancar acara kita malam hari ini. Amin ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita sekalian. Oke. Haleluya. Oke, ya selamat berbahagia buat Pak Roli dan Bu Gita. Malam hari ini mereka dikaruniakan seorang anak yang baru lahir ya. Tadi pagi, dan Bapak Ibu nanti bisa saudara-saudara memberikan apresiasi di grup kita. Pak Roli dan Bu Gita sudah masuk ya, bergabung dalam grup kita CLCC, kesayangan kita ya, Zoom CLCC. Oke. Mari kita akan sama-sama akan menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus di malam hari ini. Bau Ibu Siang Liang luar biasa. Beliau sudah hadir dari 1 jam yang lalu ya. Bahkan sebelum 1 jam yang lalu beliau sudah hadir dan menikmati akan hadirat Tuhan ya. Sebelum kita memulai, kita sudah memperdengarkan musik pujian bagi Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Ini adalah sebuah ucapan syukur kepada Tuhan ya. Tuhan sudah anugerahkan seorang putri dalam keluarga Bapak Roli Lubis. Dan kita semua sebagai keluarga besar CLCC juga, kita sama-sama bersyukur malam hari ini buat segala anugerah Tuhan bagi keluarga terkhusus Bapak Roli dan Ibu kita ya yang sudah dikaruniakan seorang putri. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Kami mau naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu
Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat suaramu bagi Dia, Yesus. Segala syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Di hari ini kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Tuhan sudah hadirkan seorang putri dalam keluarga Papa, Polinikus dan Ibu kita. Dan kami umat-Mu, keluarga besar CLCC, menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari bersama kita pujikan pujian ini sekali lagi. Angkat suaramu, katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat hatimu, angkat suaramu. Segala syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala syukur bagi-Mu, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus di malam ini. Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Dia sangat baik dan sangat mengasihi kita semua di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, praise God. Oke, kita akan puji gaya. Selamat malam Cifung, sudah bersama kita di malam hari ini. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik ya. Dia sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Dan kita tentunya sangat bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kita semua. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami datang untuk menyembah Engkau malam ini Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat. Kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan ya di malam hari ini. Yang sudah menolong kita semua dan kita mau datang untuk memuji, menyembah Tuhan dengan segenap. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan-Mu ya Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik.
namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Oh, praise the Lord, haleluya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
kesucian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang percaya katakan amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu ada, puji Tuhan ya, di sana ada sahabat kita terkasih, yaitu Ibu Lince dari kota Surabaya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan nanti setelah firman Tuhan akan disampaikan, akan dinaikkan doa sebagai doa peneguhan firman oleh yaitu Cifung ya dari Surabaya. Haleluya. Kepada Ibu Lince dipersilakan, dan nanti Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita semuanya. Ya, kepada Ibu Lince dipersilakan. Bapak, kembali kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu pada saat ini ya Bapak. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Ya firman-Mu. Yesus. Akan kehendak-Mu saja yang disampaikan Amin, ya amin. Bapak. Ya Tuhan, persiapkan setiap hati kami yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami saat ini, sehingga kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lince untuk doa yang sangat indah malam ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Bu Lince dan keluarga ya di Surabaya. Amin. Oke Bapak Ibu semuanya, mari kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan berapa banyak saudara malam ini yang hatinya sangat haus dan lapar akan firman Tuhan, yang hatinya haus dan lapar akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus, bilang, Tuhan saya lapar, saya haus akan firman-Mu. Bukan haus akan minuman air biasa, bukan makanan yang kita makan sehari-hari, tapi kita butuh yang namanya firman Tuhan ya. Haleluya, firman itu makanan bagi roh kita dan makanan juga bagi jiwa kita semua. Amin. Dan semua yang hadir malam ini Anda berbahagia. Anda tahu kenapa? Karena Anda mendapatkan rahasia-rahasia ilahi ya, yang tidak akan dapatkan di luar sana, saudaraku. Tapi di sini Anda mendapatkan rahasia ilahi, yaitu makanan surgawi ya, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Oke, senang sekali malam ini kita bisa bertemu, dan saya percaya ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Yang percaya bilang amin. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan ya. Dan oleh anugerah Tuhan, malam ini kita semuanya sudah tiba di serial yang ke-271 ya. Malam ini kita akan menyelesaikan Roma pasalnya yang ke-9 ya. Besok pagi kita sudah masuk di Roma pasal 10 sampai besok malam dan seterusnya ya. Dan kita akan juga nantinya akan menyelesaikan Roma pasal yang ke-10 ya. Malam ini kita selesaikan dulu Roma pasal 9. Oke. Sebuah tema renungan kita malam hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam kebenaran iman ya. Kebenaran iman, karena iman itu di dalamnya ada kebenaran ya. Haleluya. Mari kita akan lihat nats Alkitab kita di malam hari ini supaya kita bisa mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Nats kita malam ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-7, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Mike bisa dibuka Pak Frans Angki? Terima kasih Pak Jan. Yes. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Nats Alkitab kita malam hari ini adalah Ibrani 11 ayat 7 yang mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Amin. Jadi ini tokoh iman yang muncul di ayat ini adalah Nuh.
Alkitab berkata Nuh adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan karena Nuh berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Tuhan suruh dia untuk membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarga dan juga menyelamatkan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang hidup pada waktu itu. Namun sayang sekali, selaku Nuh memanggil mereka datang, tapi tidak ada satupun yang meresponi, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menghukum bumi dengan air bah dan semua mereka pada mati. Yang selamat cuma Nuh dan keluarga. Nuh melakukan itu karena apa? Dia punya iman. Perhatikan ayat ini berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Dengan apa saudaraku? Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kalau sudah lihat itu kan enak. Ini belum kelihatan saudaraku. Tapi sesuai dengan petunjuk Allah, itu namanya iman, ya. Iman itu percaya sekalipun engkau tidak melihat. Lakukan saja. Amin, saudaraku, ya. Sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Ya. Mama di rumah, mau ke sana Mama. Loh, Pak John. Oke, sebentar. Saya ini dulu ada bocor ini. Sebentar. Saya sebentar, ya. Oke. Ya, oke, baik. Perhatikan ini, saudaraku. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan apa, saudaraku? Dengan taat. Dengan apa? Dengan taat, ya. Mempersiapkan bahtera untuk apa, saudara? Dia persiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Satu. Yang kedua, karena dia dengan iman dia taat, apalagi yang dia lakukan selain dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Luar biasa, ya, tugas mulia. Nuh menghukum dunia. Kenapa harus dihukum? Ada apa dunia harus dihukum? Karena dunia sudah dipenuhi dengan manusia-manusia bejat moralnya, sudah berdosa, yang berontak pada Tuhan, yang melupakan, mengabaikan panggilan keselamatan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Yang ketiga, dan ia ditentukan untuk menerima apa, saudara? Dia menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang rindu malam ini, yang ingin berjalan dengan Tuhan seperti Nuh berjalan dengan Tuhan dalam iman, mari lambaikan tangan, bilang, Tuhan, saya mau berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Bilang amin. Haleluya. Saudara-saudara, perhatikan ini penting sekali, ya. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran iman. Bilang kebenaran iman, ya. Apakah selaku iman itu punya kebenaran? Ada, selaku. Dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran iman, ya, saudaraku. Karena iman itu ada kebenarannya. Oke, kita lihat, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran iman orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Yang masuk, bukan keluar, ya, yang masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan kemudian dia menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi apapun yang kau lakukan malam ini, yang kau beribadah dengan tekun, ini engkau juga sedang mempersiapkan bahtera keselamatan bagi kehidupanmu. Dan pada saat Yesus akan datang kembali, dia akan memerintah di bumi, dan dia akan menghukum bumi ini, suatu. Dan kita semua pun akan menghukum bumi ini. Siapa yang di bumi ini? Orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, orang-orang yang sudah murtad meninggalkan Tuhan dan tidak percaya Yesus, mereka akan dihukum, saudaraku. Kenapa dihukum? Karena masa anugerah kesempatan Tuhan beri sudah habis, sudah selesai, saudaraku. Mereka tidak diberi lagi kesempatan, ya. Karena kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan, tapi mereka mengabaikannya, sama seperti orang-orang pada zaman Nuh. Dan pada akhirnya kita tahu sendiri ceritanya, semuanya pada mati, tidak ada satupun yang selamat. Mereka mencoba untuk mencari keselamatan, mereka naik ke bangunan yang tinggi, namun air tetap mengejar mereka sampai akhirnya mereka mati tenggelam. Mereka lari juga menyelamatkan diri di puncak-puncak gunung, ternyata air juga mengejar mereka dan akhirnya mereka juga mati tenggelam. Dan tidak ada satupun yang selamat di bumi, semuanya mati. Hanya Nuh dan keluarga di dalam bahtera itu, mereka selamat. Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah seperti ini tanpa engkau sadari, engkau sedang mempersiapkan bahtera keselamatanmu. Nah, keselamatan itu adalah pribadi, tidak bisa diwakilkan. Jangan berpikir karena aku seorang suami, aku juga akan bisa menyelamatkan istri anak-anak. Tidak. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Istri juga bertanggung jawab untuk keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi tidak bisa diwakili. Suami tidak bisa mewakili istri, istri tidak bisa mewakili suami, anak tidak bisa mewakili orang tua tidak bisa mewakili anak, dan mertua tidak bisa mewakili menantu, menantu juga tidak bisa mewakili orang tua. Semuanya itu pribadi demi pribadi, ya.
Jadi saudara yang terkasih Tuhan, mari persiapkan bahtera hidupmu. Karena sebentar lagi akan datang hari Tuhan. Hari yang besar itu, hari yang dahsyat Alkitab menyebutkan. Dan di sana selaku ada kabar kesukaan, kabar gembira bagi orang-orang yang tekun menantikan Tuhan. Dia akan diselamatkan. Tetapi sebaliknya hari besar itu juga menjadi hari malapetaka. Hari musibah, penghukuman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, yang mengabaikan kasih anugerah Allah selaku. Mereka akan berkata, Tuhan, aku mau bertobat, tapi telat. Tuhan, aku mau buka rumahku untuk kebaktian-kebaktian diadakan di rumahku, telat. Mereka berkata, Tuhan, aku mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, telat. Tuhan, aku membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, telat. Tidak ada lagi kesempatan. Tuhan, aku mau belajar firman Tuhan dengan tekun, telat. Tuhan, aku mau berdoa dengan segenap hati, gak peduli waktu pagi, waktu siang, waktu malam, aku mau ikut. Tapi telat, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kesempatan masa anugerah sudah habis, sudah tidak ada lagi waktu. Nah, karena itu Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada nafas, mumpung masih ada waktu ini Tuhan berikan, jangan engkau sia-siakan. Supaya apa? Engkau tidak akan menyesal di kemudian hari. Saudaraku ya. Jadi inilah dia kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Dan Yesus akan datang, dia nggak cari hartamu, dia nggak cari kekayaanmu, dia nggak cari uangmu, yang dia cari apakah sampai hari ini engkau masih mempunyai iman atau tidak? Itu yang dia cari. Nah, iman itu datang dari karena engkau setiap hari mendengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Dengar firman Tuhan, imanmu jadi kuat. Dengar firman Tuhan, imanmu itu akan menjadi iman yang besar, saudaraku. Jangankan besar, iman yang kecil aja bisa memindahkan gunung. Kalau imanmu sampai bertumbuh jadi besar, wow, itu tambah dahsyat lagi. Siapa percaya tahun 2024 ini Tuhan akan menolong kita semua. Siapa percaya tahun 2024 ini ada banyak mujizat, tanda ajaib akan terjadi. Lambaikan tangan. Siapa percaya tahun 2024 ini kita akan lihat kemuliaan Allah. Yang percaya lambaikan tangan, bilang amin. Dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Nila berkata amin. Oh, kasih aplaus juga ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke. Dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 9 ayat 31 sampai 33 ya. Roma 9 sampai di ayat ke-33, ayat terakhir, dan malam ini kita akan menyelesaikan Roma 9 ya. Besok pagi sudah masuk di Roma pasal 10. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita, hati kita bersyukur, hati kita dipenuhi dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Karena di luar sana ada banyak orang percaya namun dia nggak mengerti selaku ya. Namun kita di sini kita mengerti bagaimana selaku sesuai tema kita malam ini, mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kebenaran iman? Ada. Jawabannya apa, Saudara? Ada. Ya, tentu ada ya. Lalu bagaimana kalau saudaraku di luar kebenaran iman, apakah ada kemuliaan Allah? Jawabannya tidak ada ya. Nah, kebenaran iman. Jadi saudara perhatikan ya, Abraham melakukan sesuatu dengan iman, itu kebenaran. Namun orang-orang Israel, mereka mengejar itu selaku kebenaran itu dengan apa? Bukan dengan iman, dengan perbuatan. Saudara kasih Tuhan, dan itulah sebabnya mereka tersandung saku ya, mereka tidak sampai kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi engkau lakukan firman, engkau lakukan dengan iman, bukan lakukan dengan perbuatanmu. Engkau kejar bukan dengan perbuatan, tapi engkau kejar dengan iman. Baru engkau bisa lihat kebenaran itu ada di dalamnya. Nah, mari kita lihat saudaraku. Ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Siapa dia? Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya. Orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama, dia membangkitkan. Bilang membangkitkan. Membangkitkan apa, saudaraku? Dia membangkitkan hasrat. Hasrat dibangkitkan untuk apa? Dia mengejar kebenaran. Katakan mengejar kebenaran. Bukan karena perbuatan, tetapi iman. Ketika engkau mengejar kebenaran, engkau mengejar firman, kejarlah dengan iman, bukan dengan perbuatan ya. Karena Alkitab berkata,
perbuatan baik manusia itu sia-sia. Kenapa? Karena perbuatan baik manusia itu seperti kain lara, kain kotor, kain pel, saudara-saudaraku. Jadi itu saudara yang kasih Tuhan, orang-orang mencoba untuk melakukan perbuatan baik di luar kebenaran, di luar firman, itu semuanya tidak akan pernah bisa berhasil, semuanya sia-sia. Ya, kita lihat dulu Roma pasal 9 ayat 31. Roma pasal 9 ayat 31 yang mengatakan, tetapi bahwa Israel sesungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Tidaklah sampai kepada hukum itu. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, tetapi bahwa Israel, siapa Israel? Israel itu adalah kekasih Tuhan, umat pilihan Allah. Israel itu biji mata Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang taat melakukan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Namun mereka mengejar bukan karena dengan iman, tapi mereka mengejar dengan apa? Perbuatan. Perhatikan baik-baik. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum. Ya, hukum itu apa? Hukum Perbuatan. itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu disebut hukum-hukum Tuhan. Ya, saudaraku. Yang akan mendatangkan kebenaran. Amin, saudaraku ya. Jadi di dalam firman itu ada kebenaran. Ya. Mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Kenapa mereka tidak sampai kepada hukum itu? Mereka tidak sampai kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengejarnya saudaraku dengan apa? Perbuatan, bukan dengan iman. Itulah sebabnya mereka gagal. Tapi malam ini kita semua yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman, dia adalah orang yang membangkitkan apa saudaraku? Membangkitkan hasrat, ada passion, ada sebuah gairah yang kuat untuk apa? Mengejar kebenaran, ya, bukan karena perbuatan tapi karena iman. Oh Tuhan, aku beribadah hari ini rasanya aku kepingin lagi, besok beribadah lagi rasanya kepingin lagi, nanti siang beribadah lagi, nanti malam beribadah. Nah, itu kita kejar itu karena ada sebuah hasrat yang kuat. Kita mengejar ya bukan karena perbuatan tapi karena iman ya. Saudaraku, memang sesuatu yang belum engkau lihat, setelah engkau kejar itu sampai engkau menemukan. Dan ketika engkau menemukan itu membuat engkau berbahagia. Katakan amin. Oke, mari kita lihat ciri yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman? Yang kedua, saudaraku, dia mengejar ya. Dia mengejar apa, saudaraku? Dia mengejar hukum sorga ya. Hukum sorga itu apa? Hukum sorga itu adalah firman Tuhan, bukan dengan perbuatannya, tetapi dengan karena iman. Ya, mari kita lihat Roma 9 ayat 22. Roma 9 ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Amin. Amin. Perhatikan ya. Mengapa tidak? Karena ini alasannya, karena Israel mengejarnya, mengejar apa? Mengejar kebenaran, bukan karena iman, ya, tetapi karena perbuatan, saudaraku, ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang kau lakukan tidak berdasarkan iman, Alkitab berkata itu dosa. Artinya ketika orang lakukan sesuatu tapi hatinya bimbang, hatinya ragu-ragu, hatinya kurang percaya, nah itu justru yang membuat dia berdosa. Tapi kalau kau lakukan, karena kau percaya, apapun yang terjadi yang kau lakukan, orang mau bilang apapun, aku lakukan dengan segenap hati, ya. Suatu orang mau ngomong tentang apapun, tetap engkau lakukan untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Itu namanya engkau mengejar dengan iman. Amin. Jadi saudara lihat ya, ini yang kedua, dia adalah orang yang mengejar. Mengejar apa, saudaraku? Mengejar hukum sorga. Apakah sorga punya hukum? Ya, ada. Hukum sorga itu bernama apa? Firman Tuhan. Jadi kalau sebelum saudara sampai ke sorga, saudara mengerti tentang hukum-hukumnya sorga, yaitu firman Tuhan yang mengajarkan kita, saudaraku, bagaimana untuk kita mencintai Tuhan, bagaimana untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana untuk kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan, itu ada hukum-hukumnya. Dan kalau kau melanggar hukum, pasti ada konsekuensinya. Amin, saudaraku. Tapi kalau kau mentaati hukum, saudara-saudara yang berbahagia. Katakan amin ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku? Haleluya, kebenaran iman. Mari kita lihat yang ketiga. Siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang memelihara. Bilang memelihara. Ya, memelihara apa, saudara? Dia memelihara firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang membangkitkan imannya.
di dalam hatimu menjadi apa? Menjadi dasar kekuatanmu. Jadi mari kita lihat Roma pasal 9 ayat 33. Roma pasal 9 ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Ada dua batu yang kita hadapi. Pertama itu apa? Batu sandungan, yang kemudian ada batu sentuhan. Ada batu sentuhan, batu sandungan, saudara-saudaraku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi ini yang Tuhan mau, saudara-saudara sekalian ya. Jadi ada 3 langkah iman yang kita lakukan. Pertama apa tadi? Kita membangkitkan dulu. Membangkitkan hasrat yang untuk mengejar kebenaran. Setelah membangkitkan hasrat, yang kedua apa lagi? Ini langkah iman yang kedua. Mengejar ya. Mengejar hukum sorga. Yaitu firman Tuhan. Bukan dengan perbuatan, tapi karena iman. Lalu yang ketiga, setelah kita mengejar, baru yang kita sudah dapat ya, apa yang kita kejar, sekarang tugas kita memelihara. Amin. Kalau engkau tidak memelihara dengan baik, itu akan hilang ya. Engkau akan mengalami kerugian, engkau mengalami kehilangan, dan engkau akan menyesal. Nah, yang ketiga, kita memelihara firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana? Selaku firman Tuhan yang membangkitkan iman kita di dalam hati kita menjadi dasar kekuatan kita sekalian. Bilang amin. Lalu kita lihat apakah hasilnya, saudaraku. Dari 3 langkah iman ini, saudara, kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Kita lihat yang pertama, ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sampai ke firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu adalah hukum sorgawi. Sementara yang lain tidak sampai kepada hukum surgawi, tidak sampai kepada firman Tuhan ya. Mereka artinya gagal mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal 9 ayat 31. Roma pasal 9 ayat 31, tetapi bahwa Israel sesungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Amin. Nah, perhatikan baik. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum, yang mereka ada usaha tuh, saudaraku ya. Mereka bukan diam, mereka ada punya usaha, tapi mereka usaha, mereka mengejarnya tidak dengan iman. Saudaraku, perhatikan, mereka mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Kenapa mereka kok tidak sampai ke hukum itu? Karena mereka mengejar bukan dengan iman, tapi dengan perbuatan, saudaraku. Ya, mengandalkan perbuatan baik, itu sia-sia ya. Nah, ini harus menjadi catatan buat kita sekalian. Kita ini orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terima keselamatan. Katakan amin ya. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Itu iman. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita wajib berbuat baik ya. Berbuat baik kepada siapa saja. Kepada saudara-saudara seiman, baru di luar iman kita, saudara-saudaraku ya. Berbuat baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan, berbuat baik untuk hamba-hamba Tuhan, berbuat baik untuk orang-orang kudus Tuhan, kita wajib berbuat baik, saudaraku. Nah, saudaraku, kita berbuat baik ini bukan supaya kita diselamatkan, ya. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah diselamatkan, kita wajib berbuat baik. Nah, lihat di sana beda dengan orang-orang di luar iman Kristen. Mereka berbuat baik. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti bisa selamat. Mereka mengumpulkan amal ya, amal sedekahnya sebanyak-banyaknya dengan harapan mereka bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau keselamatan berdasarkan perbuatan baik manusia, apa artinya Yesus mati di atas kayu salib? Ya, saudaraku. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Karena kalau manusia hanya berpatokan dengan perbuatan baik, dia bisa diselamatkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang berdosa? Bagaimana dengan wanita-wanita pelacur? Bagaimana dengan pemungut cukai? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apakah mereka bisa diselamatkan? Jawabannya pasti tidak. Karena mereka menyadari mereka tidak bisa berbuat baik, mereka berbuat dosa. Bagaimana dengan nasib seorang perampok, seorang penjahat yang tidak berbuat baik? Bagaimana nasib seorang teroris, seorang pembunuh? Apa bisa diselamatkan? Tidak bisa. Kalau berdasarkan perbuatan baik, orang-orang demikian tidak bisa diselamatkan. Tapi ingat Bapak Ibu, keselamatan itu adalah anugerah ketika seseorang percaya kepada Yesus. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan disucikan, diputihkan seperti salju, ya. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan diputihkan seperti bulu domba, ya. Dosa besar, dosa kecil sama saja, dosa tetap dosa.
Nah, dosa itu diampuni kapan? Ketika engkau mengakui dosamu dan engkau tidak mau melakukan lagi, engkau membuka hati terima Yesus, baru di situ engkau diselamatkan, ya. Oke, sampai di sini saudara bisa paham ya. Mereka tidak sampai kepada hukum itu, mereka tidak sampai pada firman, alias apa? Mereka gagal. Nah, mari kita lihat yang kedua. Ini hasil yang kedua bagi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Kita lihat yang kedua ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak apa saudaraku? Dia tidak tersandung batu sandungan. Sementara yang lain itu dia tersandung dengan batu sandungan. Mari kita lihat ya, Roma 9 ayat 22. Roma 9 ayat 22. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Amin. Mereka tersandung pada batu sandungan, tersandung jatuh, tersandung jatuh, tersandung jatuh. Sehingga mereka tidak sampai kepada finish. Mereka di tengah jalan langsung berhenti, tengah jalan langsung selesai. Ya, mereka gagal semua. Kenapa? Karena mereka mengejar itu kebenaran bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Nah, orang-orang yang mengandalkan perbuatan baiknya, saudaraku, itu semua mereka akan gagal. Ya, perbuatan baik manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dia, ya saudaraku. Kalau dia berbuat baik 99%, tapi 1% dia tidak bisa berbuat baik, alias gagal. Semua 99% yang dia lakukan itu, 99,9% yang dia lakukan baik itu semuanya akhirnya batal. Gara-gara cuma satu saja, saudaraku. 1% yang dia tidak lakukan, alias apa? Saudaraku ya, itu apa, nilai setitik merusak susu sebelanga ya saudaraku. Jadi lihat Bapak Ibu. Nah, ini kita lakukan karena apa Bapak Ibu? Kita lakukan karena iman ya. Ibadah-ibadah seperti ini kau lakukan karena iman. Tuhan, aku orang berdosa. Aku perlu Engkau untuk mengampuni segala dosaku, menyucikan hidupku yang berdosa ini. Aku yang tidak layak, aku yang najis, yang kotor, yang tidak taat, tidak setia. Aku mau Tuhan hari ini Engkau mengampuni aku. Dan Engkau beriman kepada Tuhan, dosamu Tuhan ampuni. Sebagai rasa terima kasih, Engkau mulai setia kepada Tuhan. Engkau mulai beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, Yesus bilang kepada para muridnya, orang yang paling banyak terima kasih, paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan, dia adalah orang yang paling banyak diampuni dosanya. Nah, beda dengan orang yang sedikit diampuni dosanya, dia merasa dirinya hebat dan dia kurang berterima kasih kepada Tuhan ya. Saudaraku, karena itu kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati malam ini ya. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara, hasil dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Ini dahsyat ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak akan dipermalukan. Haleluya, bilang amin. Katakan tidak akan dipermalukan. Lalu saudara lihat ya, sementara yang lainnya itu dipermalukan. Kenapa? Karena mereka mengejar bukan dengan iman ya, mereka mengejar dengan perbuatan, mereka malu sendiri. Kita lihat saudaraku ya, Roma pasal 9 ayat yang ke-33. Roma pasal 9 ayat 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Amin. Dan siapa yang percaya kepadanya ini adalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Engkau tidak akan dipermalukan. Tapi kalau orang mengejar dengan kekuatannya, dengan kebaikannya tidak berdasar iman, ada batu sentuhan, ada batu sandungan, dan mereka langsung jatuh. Ya, mereka malu. Biasa kalau orang jatuh kan pasti malu, saudaraku. Nah, kenapa? Karena mereka mengejar tidak berdasarkan iman, tapi karena perbuatan. Saudara, hari ini saudara, saya percaya bahwa kita semua ini dapat anugerah Tuhan ya, dapat kasih dan pengampunan oleh karena iman kita kepada Yesus ya. Roma 9 ayat 10 ayat 9 dan 10, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan lidah orang mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan kita akan berdoa, dan nanti Cifung akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Mike bisa dibuka, Cifung? Ya, bisa. Ya, Makasih silakan. Pak John. Selamat malam.
Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang mana mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami harus membangkitkan hasrat kami mengejar firman Tuhan dengan setia. Dan kami juga harus memelihara firman-firman Tuhan seperti firman-Mu yang mengatakan tadi, Tuhan, melalui Pak Mendaton, luar biasa Bapak, hari ini kami dibukakan, kami dibersihkan, kami disucikan dari hati kami yang kotor, dari hati kami yang selalu kali membantah firman-Mu, bahkan kami tidak taat ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi, Kau sangat baik hari ini Tuhan. Tambahkan lagi hikmat akal budimu kepada Pak Pendeta John terus menerus, karena di sini kami butuh firman-Mu. Kami butuh membangkitkan diri kami supaya kami dalam hari tambah tunduk kepada firman-Mu, tambah taat dan melakukan setiap firman-firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak yang tadi dikatakan bahwa Engkau sudah menyelamatkan Nabi Nuh, seluruh keluarganya diselamatkan. Kami percaya hari ini Tuhan akan menyelamatkan keluarga kami masing-masing di gereja CLCC ini. Oh Tuhan Yesus, meskipun dosa kami merah seperti kirmisi, Engkau sanggup. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Taruh firman-Mu yang indah ini di dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami mendengarkan semakin kami bangkit dengan iman. Kami melakukannya dengan iman, bukan dengan cara-cara kami, tetapi dengan cara-cara mengenai yaitu firman dari kerajaan surga. Terima kasih Bapak Surgawi. Oh Tuhan, lindungi Pak Pendeta John, urapi dia lebih dahsyat lagi, karena semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai Pak Pendeta John demi hari lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu, supaya nama-Mu dibesarkan. Di mana firman Tuhan diberitakan, di situ terjadi mujizat-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Seluruh keluarga Pak Pendeta John juga Tuhan lindungi sertai anak-anaknya dan saudaranya semuanya. Tanpa terkecuali juga kami yang mendengarkan di sini banyak saudara kami seiman membutuhkan firman-Mu. Bahkan kami Tuhan tidak tahu bahwa hari ini kami dibukakan lagi supaya kami mengerjakan dengan iman, dengan kerinduan kami bukan dengan perbuatan, tetapi dengan iman kami kepada Tuhan. Kami punya kerinduan semakin hari, semakin melekat kepada firman Allah, kepada Yesus itu sendiri. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sangat baik, terlalu baik. Tanamkan di hati kami, tambahkanlah kami iman kepadamu, tambahkanlah kami mengerti lebih dalam dan lebih dalam bahwa kami dekat kepadamu Bapa. Sehingga kami di hari zaman ini, kami tidak asal-asal mendengar firman-Mu dan begitu berlalu diambil oleh si jahat. Tetapi biarlah Tuhan, kiranya Tuhan yang menggardik semuanya. Kejahatan-kejahatan kami sudah dibersihkan oleh firman-Mu. Yang dikatakan Tuhan, kami harus mengejarnya dengan sesungguh-sungguh hati dan melekat kepadamu dan memelihara firman itu setiap saat, setiap detik. Dan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak Surgawi, Kau sangat baik, terlalu baik. Mari Roh Kudus kami mengucap syukur, Kau jamak dan firman ini kami tahu dan tidak akan kembali, tetapi firman itu melekat di dalam hati kami. Pelihara kami, pelihara terus menerus, kami simpan di dalam hati kami. Dan kami menjadi taat dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dengan iman kami percaya, dan dengan iman kami melakukan semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tambahi kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu sehingga kami mau Tuhan tunduk kepada setiap perintah-Mu, mengejar Engkau lebih dalam dan lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sehingga kami bisa membawa saudara kami seiman kepada nama-Mu saja. Dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tambah hari kami makin setia, mengejar dengan iman, melakukan firman-Mu. Kami disuruh pergi juga pergi menurut kehendak Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih bahwa kami setiap firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Urapi mulut kami, hati kami, pikiran kami. Sehingga firman ini terus melekat di dalam pikiran kami, dalam hati kami. Dan kami mau berusaha untuk sedikit demi sedikit walaupun dengan kekuatan kami, tapi kamu belajar mentaati semua yang difirmankan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, tolonglah kami, nyatakan kuasa-Mu ini hari. Tuhan, tiap hari kami selalu diberikan sama Pak Pendeta John, dibuka lebih dalam supaya kami mengerti. Luar biasa Tuhan, ini hari Tuhan. Engkau bukakan semuanya, supaya kami melekat kepada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Pendeta John, dan nabi tahu Tuhan apa yang disampaikannya tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melekat di dalam batin kami, akan melekat di dalam pikiran kami, dan menjadi rema, supaya kami berjalan bersama-Mu Bapa. Kami berjalan tidak dengan perbuatan, tetapi dengan iman kepadamu, dan melakukannya
Terima kasih Bapak, dan jika kami ketemu orang lain, kami juga bisa memuliakan nama-Mu. Mulut kami buka Tuhan, hati kami buka ini hari Tuhan. Kami telah dibukakan dan kami percaya, sehingga kami bisa memberitakan kebenaran firman-Mu, kebaikan-kebaikan. Kamu telah diisi oleh firman-Mu, dan kami jadikan kami terang bagi semua orang, bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bagi teman-teman kami, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Tidak hanya kami yang diselamatkan, tetapi biar kami seperti Nabi Nuh yang taat Tuhan. Waktu Nabi Nuh dipanggil untuk memanggil orang lain nggak mau, sehingga Nabi Nuh sekeluarga diselamatkan. Kami ingin taat, bawa kami mendekat kepadamu, bawa kami mengerti Tuhan, bawa kami seperti Nabi Nuh. Oh Yesus, terima kasih, sehingga keluarga kami diselamatkan, orang lain juga. Karena sebentar lagi Engkau akan datang, maka Engkau berbicara, Engkau berkenan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, firman berkata sedikit yang dipanggil ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, yang sedikit yang dipilih, tolong Tuhan supaya pilih kami. Jangan sampai kami ditinggal, kami nggak mau. Kami akan mengejar lebih dalam. Hari ini kami dibukakan. Kami akan mengejar Engkau, mengejar sampai mendapatkan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ini hari hamba-Mu Engkau penuhi kembali. Bikin hamba-Mu ini Tuhan, supaya dipenuhi Roh Kudus makin dalam dan bisa mengajarkan kepada kami, terutama firman-firman yang hidup ini. Kami tahu Tuhan, tidak ada firman yang seperti ini yang dinyatakan oleh Pak Pendeta John. Tuhan, kalangan lainnya hanya mendengar yang enak-enak. Tapi hari ini Tuhan, kami yang buta ini bisa melihat, karena kami butuh Engkau. Terima kasih Bapak, bawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu, mendengarkan firman yang hidup ini. Semakin hari Engkau hidupkan kami, supaya kami bangkit. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan hari ini yang mendengarkan, saya percaya Engkau sudah menyembuhkan melalui firman ini. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan-Mu akan terjadi di gereja ini. Terima kasih akan terjadi mujizat demi mujizat. Karena firman-Mu mengatakan, tanpa firman-Mu kami mati Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, kerohanian kami mati. Semuanya mati dalam hidup kami. Engkaulah yang hidup di dalam kami. Hidup kami bukan kami lagi Bapa, tetapi Kristus di dalam kami. Terima kasih Bapa, di gereja CLCD ini. Engkau buat luar biasa gereja ini. Terjadi mujizat demi mujizat. Semua yang diberitakan, firman yang hidup. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala kemuliaan kami kembalikan. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya, haleluya, amin. Makasih Pak Pendeta John. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Cifung dari kota Surabaya. Tuhan berkati Cifung. Ya, terima kasih untuk Pak Frans Angki ya yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Tuhan berkati Pak Frans Angki, semangat ya. Oke. Dan malam ini kita kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Kepada Ibu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbuna MA yang telah memimpin kita dalam pujian penyembahan, juga yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pada malam ini. Kiranya apa yang difirmankan bisa kami tanam di hati, yang menghidupkan kami. Amin. Maupun yang hadir pada malam hari ini diberkati melalui firman yang luar biasa. Amin. Bapak Pendeta John Sarbunan dipakai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Angki memperdengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Nina yang dia lagi di jalan untuk mendoakan. Ya, sama-sama. Ya, doa pembukaan. Juga terima kasih Ibu Lince yang telah membawa doa firman, dan Ibu Ipong yang luar biasa dipakai Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Ya, Amin. Pak John, Terima kasih. kita mau kesaksian luar biasa. Tadi adik saya dari Jayapura datang, suami istri, kita mendoakan Pak John, oleh karena adik saya mau datang ke rumah Wawan, mau mendengar cerita kebenarannya Pak John. Sebelum dia berangkat, kita berdoa Pak John. Jadi adik saya Raymond, istrinya Shirley, adik saya Sonya, saya dan suami saya. Luar biasa Pak John, Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir Pak John. Yes. Sampai beta bilang, ini Pak John, apa? Rencana apa ini? Yang menyampaikan doa itu adik ipar saya. Rencana apa ini Tuhan? Tunjukkan. Saya sampai bahasa roh Pak John, saya tidak bisa bahasa roh. Tadi saya Amin. bahasa roh Pak John. Ya ini Amin. yang Amin. saya merasakan, saya ikut, saya tidak sombong ya Pak John, ya memang saya mau belajar. Amin. Saya rasakan, saya ikut ibadah Zoom pagi maupun malam. Semakin kita lebih setia, semakin tangan saya bergetar. Tuhan kasih tahu, rencana apa? Saya bilang gitu, rencana apa? Ternyata adik saya berdoa, dia langsung tunjuk suami saya. Mar, harus terbuka. Maksudnya apa? Beta sing tahu. Dia diem. Oh iya, baru Eka ingat Pak John. Karena dia waktu beli rumah diserahkan ke anak saya, dia tidak berbicara dengan anak saya, Mirna dan Johan, maupun saya. Dia selalu datang ke Wawan sama istrinya. Ya ini semua terbuka Pak John. Oh, luar biasa Pak John. Luar biasa. Tapi Pak John dia tetap belum ngaku Pak John. Suami saya belum mengaku. Saya bilang, Tuhan tolong. Supaya suami saya mengaku karena dia egoisnya tinggi sekali. Langsung sama adik saya, dia langsung tembak. Egoisnya Pak Umar tinggi sekali. Langsung digitukan Pak John. Ini bukan ucapan dari adik saya, ini Tuhan, Roh Kudus. Saya merasakan bergetar terus, makin lama makin keras Pak John. Akhirnya beta bicara, kamu harus terbuka. Akhirnya dia terbuka Pak John. Ble. Ya itu, kita melanjutkan doa. Sampai Bu Sherly bilang, Tuhan, apakah saya berhenti dari sini atau saya melangkah untuk berhadapan dengan anak saya? Akhirnya dia bahasa roh, terus saya gerak terus, goncang terus tangan saya, makin lama makin itu Pak John. Akhirnya dapat jawaban, berangkat. Dan ini dia sudah berangkat Pak John, nggak tahu ini berita apa lagi. Saya percaya Tuhan berserta adik saya dan ipar saya. Tuhan juga melindungi, kita mau dengar dengan kebenaran itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Luar biasa kesaksian Ibu Joyce Putirai. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Bahwa ternyata tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan ya. Hati manusia yang keras bisa dilembutkan oleh doa-doa yang anak-anak Tuhan naikkan ya. Makanya Bapak Ibu, ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam, saudara ikut supaya saudara bisa benar-benar diteguhkan di situ ya. Dan Tuhan menjawab doa kita semua. Oke, malam ini kita sambut sahabat kita yang baru bergabung. Ada Ko David ya, Ko David Guntur dari Surabaya. Ini adalah teman dari Cifu. Selamat malam Ko David. Puji Tuhan. Selamat malam Ko David, sudah bersama dengan kita ya. Nanti kita akan dengarkan juga pujian Ko David. Ini suaranya merdu, dia juga
seorang musisian ya, punya bakat musik untuk nanti bisa memainkan musik ya. Terima kasih Ko David. Oke, kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Mari kita masuk dalam doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliswati dari Mati, Koswandi. Koswati dari Surabaya. Silakan Ibu Jaju. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom Bu Jaju. Sebelumnya maaf Pak John, saya tadi kan habis dari rumah sakit pulangnya malam. Oh ya, Ternyata baterai habis tinggal 1%, saya cas, saya tinggal mandi. oh, Lalu Bu Nini telepon saya, enggak saya angkat. Bu Iya. Nini terpaksa naik, dia bilang, kamu tugas. haleluya, praise God. Ada kerjasama yang baik ya, di antara kakak beradik. Puji Tuhan, amin. Halo, shalom. Halo, shalom. Ya, shalom Ko David. Ya, Ya, kita Pak John sambut Ko dan David. kawan-kawan, selamat malam. Salam jumpa. Ya, praise God. Ya, Luar biasa. praise God. Tuhan memberkati semuanya. Saya mohon maaf, saya malam ini Buka gambar Ko David. Kita lihat. ya, ini saya lagi ada di luar, Ya, lagi ada di mall, jadi saya belum bisa main musik untuk malam ini oke, tidak karena apa-apa. Next. next ya, karena ini Ya. saya dibantu teman saya untuk ini setting Zoom. Oke, sip. Yes. Ya. Ya, kamu Silakan siap, Ko David? dilanjut. Ya, Silakan kamu dilanjut. siap, Ko David, ya? Besok malam saya akan bergabung dan semoga saya bisa main musik. Oke, main musik sambil nyanyi Ko David ya. Semoga Pak ya, Haleluya. semoga besok saya Ya, bisa bergabung sendiri gitu ya. puji Tuhan. Ya, Ya, puji Tuhan, Pak. Silakan dilanjut, Pak. ya. Ya. Terima Ko David. Ya. Ya. Ya, shalom teman-teman semuanya ya. Selamat beribadah. Oke, mantap. Ya, Shalom, salam kenal. salam kenal ya. Salam kenal. David, Dari ya. ini ya. Ini David dari Denmark ya, dari Denmark Surabaya ya. Denmark. Dari Demak, Surabaya. Denmarknya Surabaya ya. Denmark ya. Dekat saya, Pak John, dekat saya. Oh, dekat Pak Frans Angki ya. Oke. Baik, teman-teman. Tuhan berkati ya. Itu tadi perkenalan dengan Ko David. Mari kita akan siapkan hati kita menaikkan doa profetik. Dan semua kita akan berkata, I receive. Artinya aku terima. Kepada Ibu Cajuk Eliwati Koswandi, dipersilakan. Mic bisa dibuka, Bu Cajuk? Keluar. Mic bisa dibuka, Bu Cajuk? Oh, Bu Cajuk mana? Oh, haleluya. Ya, Bu Cajuk mungkin masalah signal di sana. Apa bisa dibantu oleh Ibu Nini Herawati? Doa prophetik satu. Pak John. Ya, Pak Ya. John, ya. Oke, silakan Bu Nini Herawati. Ya, bisa menggantikan Bu Cajuk Iya, ya. Bu Jaju ya. Ya, mungkin masalah signal di sana. Ya, Oke, Pak John. oke. Ya, mari kita sama-sama naikkan doa prophetik. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Oh yes, Lord. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Di Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Yes. Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive.
Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Amin. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Tuhan berkati yang telah mewakili Ibu Jajuk Eliwati Koswandi ya dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Nini dan Bu Jajuk. Amin. Amin, Pak John. Terima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih Ibu Nini mewakili Ibu Jaju yang telah menyampaikan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Terima kasih. ya, hikmat pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Gyo King dari Sidoarjo. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, Joyce. Waktunya sudah diberikan buat saya. Saya akan membacakan menyampaikan pengumuman. Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Haleluya, praise God. Ya, silakan Bu Ong Gyo Kim. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes.
Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10 pagi bertempat Bapak Bluri di Kualu, Jalan Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4, Perumahan Darmo Villa KW 644 depan supermarket Papaya, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085 96427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Mei 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Amin ya. Oke, kita akan juga berdoa untuk Pak Roli dan Bu Gita yang hari ini dikaruniakan seorang putri ya, dan mereka berbahagia ya. Oke, Pak Roli di sana sama Bu Gita, apakah lagi di ruangan sama si baby? Ya, kita nanti sama-sama ucap syukur ya saudara-saudara buat kasih anugerah Tuhan, buat sahabat-sahabat kita yang mengalami anugerah Tuhan. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Ya. Terima kasih Ibu Ong Gyo Kim yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, saya sebagai host Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA, mungkin ada yang mau didoakan, silakan kirim WA atau langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada malam hari Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa, yang membimbing kami ibadah Zoom mulai pagi sampai malam. Saya merasakan dapat urapan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi umur panjang. Dengan pelayanan pagi, siang, sampai malam, tak putus-putusnya. Kami percaya juga sekeluarga Ibu Sinta selalu mendampingi kalau ibadah tatap muka dari menuju ke Surabaya, pulang ada yang minta didoakan, langsung
berangkat ke Jombang. Kami percaya Ibu Sinta bersama Tuhan Yesus. Oleh karena Ibu Sinta yang dia sebagai driver, Bapak Pendeta John juga dia untuk khotbah yang malam di atas mobil, tapi saya percaya Tuhan berserta Bapak Pendeta John Sarbuna. Kita semua yang hadir pada ibadah malam hari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan. Ya, praise God. Permohonan doa yang mau disampaikan, silakan Pak Frans Angki. Sedikit. Ya, gimana Pak Frans Angki? Ya Pak John, saya bersaksi sedikit tadi Ya, siang. silakan. Ya. Tadi pagi saya pergi ke dokter, saya menghadapi dokter saraf lagi di PON. Dan setelah beliau memeriksa, saya punya data-data. Jadi dia, puji Tuhan, dia mengatakan bahwa ini tidak terlalu membahayakan, dia bilang. Saraf tidak terlalu membahayakan. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan selalu melindungi saya. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk keluarga saya, Pak John. Jadi, mungkin minggu depan lagi baru saya kembali lagi. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati, menjaga, dan mengurapi semua. Amin. Saya. Amin. Terima kasih Pak John. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Pak Frans Angki imani, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan. Pastor Tuhan John, penolong saya yang juga terbaik. mau Ya, silakan. menyaksikan Bohong, ya. doa siang tadi. Ya. Saya minta sama Tuhan, kali anak saya, kan saya mendadak dengar katanya itu operasi, saya langsung kan bilang Pastor John. Tapi tidak ada operasi sama sekali katanya anak saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. 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 Sudah saya sampaikan. Ya, kasih Luar Tuhan begitu biasa. besar, luar Praise biasa. the Lord. Mujizat itu terjadi. Iya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Wow, luar biasa ya. Tidak ada doa yang sia-sia. Luar biasa. Amin, amin, amin. Oke, Ibu, siapa lagi yang mau bersaksi malam ini sebelum kita akan menutup? Ibu Sian Liang mau bersaksi atau Ibu Nini Rawati? Ini Pak John. Ya. Saya mau, ya itu apa? Ada minta doa ya Pak John. Oke. Minta doa. Apa sekarang katanya lagi musim Pak John. Lagi musim apa ya? Yang tahu-tahu seperti gatal-gatal gitu ya Pak John. Virus atau apa gitu ya? Seperti apa itu? Yang merah-merah di perut yang melingkar itu apa ya, Bu? Gabak, seperti gabak. Herpes ya, herpes ya. Ya. Dia masuk rumah sakit Pak John. Ya. Musim, betul. Seperti herpes ya Bu Joyce? Iya, betul. Iya, sekarang lagi Iya, musim loh. betul. Jadi Bapak Ibu harus jaga-jaga, siap-siap minum vitamin C 1000 Vitamin, dan ya, vitamin betul. D tetap. Ya. Terus vitamin C, vitamin D bikomplek itu ya Bapak Ibu. Ya. Dan saya kok pertama kali kan ini si cucu saya toh, anaknya Michael Eleanor Ya. Pak John, Iya. yang kecil itu dia nggak tahu tertular dari temannya sekolah mungkin ya. Kan tahu-tahu kok gatal-gatal di apa dada bahu situ merambat tuh. Coba ke dokter, minta dokter ya. Ya katanya herpes. Oh ya gitu ya, lagi musim ya. Nggak tahu ketularan ya, kena virus-virus gitu kan ya, virus katanya. Nah sudah selesai sembuh, nggak apa-apa. Tahu-tahu nggak lama lagi 2 minggu mamanya Vita, Vita juga langsung merambat ke situ. Loh, kok tahu-tahu juga di bahu dia, langsung melebar, gatal dan panas dan pedas gitu. Gitu Pak John. Saya juga siap-siap minum vitamin, minum apa, mungkin saya juga terlalu itu ya apa capek juga mungkin ya, jadi agak lengah. Jadi sekarang tahu-tahu saya lihat tuh, saya juga mulai merah-merah sedikit, mulai seperti sepanjang ini ya ruas jari yang Bu, daya tahan tubuh kita.
Tergantung dari Iya bahan gitu ya. Ya, ini Iya. ada masukan dari saya, Pak John. Ya, Untuk Ya. untuk menangkal itu kita vitamin D, ADC, C. vitamin B6, vitamin B9, vitamin Komplek D, ya, Pak. K, ya vitamin K juga itu, zat besi sama kalium. Itu perlu. Iya, iya. Kalsium sama Itu- kalsium, Pak Fran. Kalium ya. Kalium makan Kalium. pisang berarti ya. Ya di situ saya kan Semua merasa kayaknya kayaknya saya kan pede aja gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa gitu. Tahu-tahu loh saya lihat sendiri loh. Kok tahu-tahu mulai ada selebar telunjuk tapi separuh telunjuk. Separuhnya telunjuk jari ini separuh, mulai malu baru mulai separuh. Katanya Vita, nanti lama-lama merambat tuh itu kayak gitu. Saya tadi lihat tuh, oh iya ya mulai membesar sedikit, mulai merambat. Tapi saya kasih salep. Tapi ya kita doa aja ya, pasti Ya. kita percaya. Amin. Tuhan pasti jamah ya, Bapak Ibu kita berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, tidak ada yang membahayakan. Yes. Karena kalau di bagian perut itu, kalau di bagian perut Pak John katanya kalau sudah melingkar tuh apa gitu, waduh agak bahaya gitu. Jadi kita kan tidak sampai yang membahayakan itu aja, kita akan percaya tuh Tuhan pasti jamah gitu, Bapak Ibu ya, gitu Pak John. Itu yang kita kita doa, minta doa gitu Pak John ya. Ya. Itu aja Pak John. Tapi sekarang lagi memang dokternya bilang semua ini lagi musim mendunia katanya Pak John. Mendunia. Indonesia sudah banyak katanya gitu. Jadi kita bisa kejaga aja. Itu aja Pak John. Itu aja Bapak Ibu ya, kita sama-sama saling mendukung doa. Oke, makasih sebelumnya Pak John. Praise Ya, God. makasih. Amin. Haleluya. Amin. Sebuah pesan Tuhan bagi kita sekalian bahwa Tuhan itu menyertai kita semua ya. Alkitab berkata dalam Mazmur 91, malapetaka tidak akan pernah mendekat kepadamu, atau tulah. Yang tulah ini termasuk wabah, virus, segala macam. Tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu ya, tempat kediaman kita. Mari Bapak Ibu sekalian, semua yang percaya malam ini kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh rabayana masikara labayana masira labayana masira labayana ma. Ira labayana masikara labayana masikara labayana masira labayana masira ma. Saudara-saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus mulai berkata-kata dalam roh, bangkitkan imanmu sekarang. Orang yang berkata-kata dalam roh, yang membangun imannya di dalam nama Sikara Bayana Masika Babayana Masikara Labayana Masira Labayana Ba. Oh Rabayana Masikara Labayana Masika Babayana Masika Dada Labayana Masira. Oh Rabayana Masira Labayana Masika Dada Labayana Masira Labayana Masira Labayana Ba. Oh Rabayana Masikara Labayana Masira. Mari Tuhan penuhi anak-anakmu dengan rohmu, penuhi anak-anakmu dengan rohmu. Oh Rabayana Masikara Labayana Masira Labayana Masira Labayana Masira Labayana Ba. Oh Rabayana Masikara Labayana Masira Labayana Masira Labayana Masira Labayana Masira. Bangkitkan imanmu sekarang. Bangkitkan imanmu sekarang. Bangkitkan imanmu sekarang. Irabayana Masira Labayana Masira Laba. Engkau lihat segala sesuatu akan dikalahkan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Meskipun dunia dilanda dengan berbagai macam rekayasa manusia, orang-orang berbuat jahat ingin menebarkan virus-virus. Kami doakan dalam nama Yesus, di tempat kemah-kemah kediaman anak-anakmu ada proteksi dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan, ada perlindungan Allah. Malaikat Kudus menjaga anak-anakmu dengan pedang yang bermata dua, pedang yang bernyala-nyala. Dalam nama Yesus, matahari tidak akan pernah menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan melepaskan dia, aku akan memuliakan dia. Di dalam nama Yesus,
Aku berkata hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, ada meterai anak domba Allah di setiap ambang pintu rumah anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ada meterai darah anak domba Allah di rumah-rumah anak-anak-Mu. Di rumah kediaman Ibu Ong Kyo Kim, di rumah kediaman Ibu Joyce Putirai, di rumah kediaman Bapak Frans Angki Kuara Emerin, di rumah kediaman Ibu Nini Herawati, di rumah kediaman Cifung, di rumah kediaman Bu Lince, di rumah kediaman Ibu Sian Liang, di rumah kediaman Pak Roli Bukita, bahkan di tempat di mana mereka Tuhan saat ini sedang menyaksikan peristiwa ajaib. Tuhan sudah hadirkan seorang baby anak yang lahir dari pernikahan mereka. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas Pak Roli dan Bukita dan juga bayi yang sudah lahir. Tuhan, terima kasih juga semua yang hadir malam ini. Tuhan, anak-anak Yohan Sini James, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tercurah buat kita semua dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Nina Armedi, juga ya Tuhan untuk Ko David, dalam nama Yesus. Kami doakan semua yang hadir malam ini, penyertaan-Mu juga untuk Ibu Yeti yang dalam perjalanan ke Jakarta. Tuhan, teman-teman yang tidak sempat hadir malam ini, semua Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami doakan dalam nama Yesus, segala virus, kuman, bakteri apapun tidak akan terjadi, tidak akan menyentuh Engkau lagi. Aku berkata malam ini sudah selesai. Kami mendeklarasikan iman, dan oleh darah Yesus anak domba Allah dan perkataan kesaksian mereka mengalahkan maut dan kerajaan maut. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi musibah-musibah yang terjadi, tidak ada lagi sakit penyakit yang menakutkan, tidak ada lagi berbagai macam hal yang mengkhawatirkan. Semuanya sudah selesai, dan Engkau malam ini Engkau terima kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu, letakkan tangan-Mu di bagian tubuhmu yang sakit malam ini. Kuasa Tuhan akan menyentuh engkau, kuasa Tuhan akan menghampiri engkau. Anak-anakmu yang sudah bersaksi malam ini, Tuhan, aku percaya Engkau dipermuliakan dalam kesaksian mereka. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Di dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau kuat, jadilah Engkau menang, jadilah Engkau beruntung di dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, pulang bawa pemulihan. Aku berkata bukan cuma tubuhmu yang disembuhkan, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, studi anak cucu keturunanmu, semuanya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih malam ini, tangan yang Kau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit, itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri. Tangan yang berlubang paku, yang tidak terlihat oleh kacamata manusia. Hari ini rasakan, sekarang mengalirlah aliran kesembuhan, mengalirlah aliran mujizat, mengalirlah aliran kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadilah engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih. Dalam nama Yesus, dan engkau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah malam ini. Tuhan sertai anak-anak-Mu di mana saja mereka berada, anak cucu mereka, baik yang di rumah maupun di luar rumah, baik yang di dalam kota, di luar kota, Tuhan sertai. Kami ucap syukur Tuhan sudah menyembuhkan anak-anak-Mu, Tuhan sudah menyembuhkan Nathan, juga Tuhan sudah nyatakan kebaikan kepada cecenya yaitu Indah. Kami percaya kuasa Tuhan juga sudah bekerja malam ini untuk Pak Frans Angki, untuk Ibu Nini Herawati, untuk Ibu Joyce Putirai, yang Tuhan sudah menjamah anaknya Wawan dalam nama Yesus. Tuhan berikan dia hati yang baru, roh yang baru, hati yang takut akan Tuhan, dan menjauhkan hati yang keras di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini untuk Ibu Lince, engkau akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja untuk anakmu Doni dalam nama Yesus. Tuhan akan sertai dia, Tuhan akan tuntun langkah-langkah dia oleh karena doa-doamu yang kau naikkan siang dan malam dengan tak putus-putusnya. Engkau akan lihat apa yang telah diambil dikembalikan kembali kepada Doni di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini untuk Doni oleh doa dari ibunya, Ibu Lince, dan semua ibu-ibu yang hadir malam ini. Engkau yang mengasihi anak cucu keturunanmu, aku berkata semuanya berhasil, tidak ada yang gagal, semuanya menang, tidak ada yang kalah, semuanya beruntung, tidak ada yang rugi, semuanya mengalami kemujuran, bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Engkau dibawa Tuhan naik dan tidak akan turun, engkau dibawa Tuhan berhasil dan tidak akan gagal, engkau dibawa Tuhan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor.
Kuasa Tuhan juga sudah bekerja untuk Pak Roli dan Bu Gita, untuk Cifung, untuk semua Ibu Lince, Ibu Siang Liang, semua yang hadir malam ini. Engkau terima kuasa Tuhan. Bu Ongkyo Kim juga, engkau terima kuasa Tuhan. Mari teman-teman sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang, terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian yang hadir malam ini. Percaya Tuhan sudah sembuhkan Cifung, Tuhan sudah sembuhkan Cinyo, Tuhan sudah sembuhkan Cilinda Effendi, Tuhan sudah sembuhkan Pastor Cornelis Ismail, Tuhan juga sudah sembuhkan anak-anakmu yang hadir malam ini. Terima kasih juga Tuhan sudah sembuhkan mamanya Cisiane, Ibu Lopiun, Tuhan sudah sembuhkan dia. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, malam ini sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati ya teman-teman semua. Sama-sama Bu Ongkyo Kim, Bu Nini, Tuhan berkati ya. Tuhan sudah sembuhkan Eleanor ya. Tuhan sembuhkan Firman. Ya Pak Roli, Tuhan berkati Pak Roli. Ya, sama-sama Bu Lince. Ya, selamat Pak Roli ya. Ya, Pak Roli dan Bu Gita hari ini berulang tahun ya. Berulang. Cifung. Tuhan berkati Bu Ong. Ya, Cifung, Tuhan berkati semuanya ya. Siang yang luar biasa ya. Joyce, terima kasih Pak Fransaki buat pelayanannya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati Bu Nini. Salam buat Michael dan Vita, Bu Deni, Amanda semua ya, Bu Nina semuanya. Amin. Terima kasih. Linca, ya. Lina, ya. Sepeda dulu, kuning. Apa Pak Angki? Ya, Tuhan berkati. Pak Angki kepingin nasi Ambon, nasi kuning Ambon sama papeda. Aja pulang dulu ke Ambon. Dikirim dari sana. Gak usah ke Ambon, di Surabaya ada tuh, Bu Joyce. Iya, Surabaya aja cari Ambon susah-susah jauh-jauh amat. Ya, Bu Joyce buka baik Bu Joyce. Saja nggak jauh, ya toh. Bu Joyce. Ya. Mike bisa dibuka Bu Joyce. Mike, Bu Joyce, Mike-nya. Bu Umar bom apa? Dari mana? Dari Kabau. Mike bisa dibuka Bu Joyce. Oh. Lince ya. Kita bikin ibadah, Bapak Fran harus hadir ya. Amin. Nanti ini ada tongkol dari Papua ini, mau bikin Enak sepeda. tuh tongkol itu. Tongkol besar apa kecil? Besar sekali, besar Pasti sekali. besar. Adik saya bawa. Besar Adik saya bawa. sekali. Banyak Dua dagingnya dicelup itu. kita yang angkat. Dipepes enak itu tongkol. Itu dicelup kita yang angkat nanti. Ya dipepes saja enak itu tongkol. Kita yang angkat. Enggak, itu Olgi dibikin rica-rica. Rica-rica. Rica-rica juga sama ada pedesnya. Kalau retreat Pak Frans diusahakan hadir ikut gabung Pak Frans. Iya, begini, iya. Pak Frans, nanti kalau buat retreat Pak Frans hadir ya. Saya sudah kenal dulu. Ini Bu Nini kok baru kelihatan ini hadir-hadir Bu Nini ini. Iya. Bu Om suruh hadir terus tapi Bu Nininya nggak hadir-hadir. Ayo, kena hukuman loh nanti. Ini aku lagi Hukumannya denda. Pak Yanto ini Pak Jan. Kalau Denda Oh, aja iya. Bu Nini. Pak Yanto. Iya. ibadah temu tak langsung saya selalu hadir loh. Bu-ibu. Itu ya. Iya. Bu Nini selalu hadir itu. Selalu hadir. Ya Pastor John. Hadir Ya. terus. Tatap muka Hadir, Bu Nini hadir. Oh ya. Buka hadir Ya. terus. Ya. Selalu hadir. Tapi kalau malam gini itu tadi cepet-cepet langsung gabung-gabung ini. Iya. Gitu. Kalau dia Iya. nggak hadir doa. Ya, besok kita doakan Iya. ya penampilan Ko David. Dia itu punya suaranya bagus ya. Dan dia juga seorang guru musik ya. Besok kita doakan supaya dia bisa akan menaikkan pujian. Bapak Ibu bisa undang teman-teman yang lain ya. Dan mereka semua diberkati lewat pujian dari Ko David. Ini temannya Cifung ini ya.
Ya. Luar biasa. Ko David, David. Ko David ya. David, orang Ponakannya Surabaya. Cipung ya. Ya, Iya, temannya ponakannya Cipung. Cipung. Teman. Ya, teman. Oh, teman. Bukan orang sini ya? Orang Surabaya. Cina Medan, dia orang Cina Medan tuh. Iya, Tapi ngomongnya dia- itu loh. Orang Iya. di Demak aja Demak gitu. Ya. Tapi dia sudah lama di Surabaya. Dia bilang Demak gitu. Iya. Ya, Bapak Agak Ibu beda tetap jauh. jaga ya. Ya, jaga Ya. kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan semua Bapak Ibu. Ya, Jadi kita makasih. Ya, Ini. jangan ada yang cemas Ya. dan takut, tapi semua tetap Infonya. percaya kuasa Tuhan ada ya. Ya, jangan aja, takut, jangan khawatir. Ya. Itu ada banyak. Semangat teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat Ya, beristirahat. terima Salam buat kasih. keluarga semua di rumah ya. Terima kasih ya Pak Sersan semuanya, Pak Angki, Bu Nini. Sama berkati, Cipung. Amin. Lucian Liang, Tuhan berkati ya. Semangat Tuhan Lucian berkati. Liang. Dadah. Dadah. Bye. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Lince, Tuhan berkati ya. Salam buat Doni, Bu Lince ya. Ya, Tuhan berkati Ya, ya sampai jumpa semuanya. semuanya. Amin. Bye. Sampai jumpa. Ya. Baik.